ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Segala puji kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan hidup di alam dunia ini, yang menghidupkan kita, yang kelak akan mematikan kita dan meminta pertanggungjawaban kita di dalam kehidupan dunia ini. Semoga nanti di hari akhir kita ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dikarenakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita usianya tidak sepanjang usia nabi-nabi atau rasul-rasul terdahulu, tapi semoga amal saleh kita, ibadah kita senantiasa terus dialirkan pahalanya, karena kita di antaranya sebagai inspirator kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan dunia kita ini. Sehingga ketika kehidupan kita ini waktunya telah berakhir di dunia ini, tapi bekas-bekas kita, asar-asar kita senantiasa diceritakan, terus dihadirkan, dan semoga itu kelak menjadi amal jariah kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan seluruh umat Islam, salah satu dari sekian banyak nabi. Beliau adalah khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi rasul setelah beliau membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, bukan hanya sekedar untuk kaum tertentu. Sekalipun awal kalinya risalah yang diturunkan oleh Allah kepada beliau turun di tanah Arab, tetapi Islam sebagai agama yang bukan hanya agama bangsa Arab, tapi agama seluruh umat manusia, karena beliau adalah nabi dan rasul terakhir dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Semoga nanti juga di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau, kemudian kita dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia di telaga beliau, berdampingan dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang para nabi dan rasul, ada beberapa poin penting yang jangan sampai kita lewatkan. Yang pertama, pembicaraan tentang nabi dan rasul merupakan bagian dari perkara iman. Iman itu adalah, atau Islam atau akidah itu adalah al-imanu billahi wa malaikatihi wa rusulihi, rasul-rasulnya. Jadi tidak boleh di antara kita kemudian mengingkari keberadaan para nabi dan rasul dari awal sampai akhir, baik yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang tidak disebut namanya. Karena pada hakikatnya nabi dan rasul itu jumlahnya sangat banyak, bukan hanya 25 saja. Nah, itu 25 di antara nabi dan rasul yang dijelaskan di dalam dalil-dalil yang qat'i, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah mutawatirah. Itulah yang disebutkan dengan 25 nabi dan rasul. Tetapi hakikatnya nabi dan rasul itu banyak sekali jumlahnya,
turun di tiap kaum Bani Israel saja berganti terus Nabi Rasul. Setiap khalaqa Nabi disebutkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika satu nabi berakhir digantikan dengan nabi yang lain. Sehingga kewajiban kita dalam hal ini mengimani keberadaan Nabi dan Rasul. Poin yang pertama, karena itu bagian dari perkara iman dan tidak boleh kita ingkari. Tidak boleh kita ingkari. Hanya saja memang ya, ada nanti perbedaan pendapat tentang nabi-nabi ini apakah disebut Nabi Rasul atau tidak, karena ini terkait dengan dalil yang menyertainya. Bagi kita sebagai seorang Muslim, Nabi dan Rasul karena ini merupakan perkara akidah, maka dalil-dalil yang menjadikan acuan, rujukan untuk menunjukkan kepastian keberadaan Nabi dan Rasul itu harus berasal dari dalil-dalil yang qat'i. Dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang mengantarkan kepada keyakinan. Apa itu? Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Rasul yang mutawatir. Dan hadis mutawatir menurut para muhaddits, ahli hadis, itu mengantarkan faedah kepada keyakinan, bukan dhon. Sehingga ketika kita berbicara Nabi dan Rasul, namanya siapa, turun di mana, atau ketika dijelaskan, maka pertama kita wajib yakin ada Nabi Rasul, ada namanya, sebagian disebutkan oleh Allah dan sebagian besar lagi tidak disebutkan oleh Allah. Jadi poin pertama adalah perkara Nabi dan Rasul adalah perkara keimanan yang wajib senantiasa muncul, berada, tidak boleh hilang di dalam kehidupan kita. Termasuk Nabi Isa alaihi salam disebutkan di dalam Al-Quran lahir dari seorang wanita yang suci, Maryam, yang meskipun versi agama lain ceritanya, tapi bagi kita Isa bin Maryam itu merupakan nabi dari Allah, nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kemudian kita yakini bagian dari salah seorang dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya agak tergelitik, ada beberapa kawan-kawan itu menggunakan kaos, mungkin mengikuti salah satu kristolog ya, yang mu'alaf. Kalimatnya begini, saya pernah ketemu beliau di bajunya itu, oh ternyata Yesus itu Isa ya, gitu. Jadi ingin membuat wacana-wacana agar mungkin ada wacana untuk diskusi barangkali, khususnya bagi orang-orang yang beda agama dengan kita, yang melihat Nabi Isa alaihissalam sebagai sesuatu yang berbeda. Itu poin yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi dan rasul itu perkara keimanan wajib kita yakini. Karena keimanan harus dibangun pada fondasi yang kuat, maka harus didasari pada dalil yang kuat, bukan yang juga yang yakin, yaitu dalil-dalil yang mengantarkan kepada qat'iyyan atau dalil yang qat'i yang bersumber dari Al-Quran atau hadis-hadis mutawatir. Yang kedua, apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Ya mungkin di antara definisi yang sering kita dengarkan zaman saya kecil, yang mungkin saya tanya beberapa siswa di antara anak-anak SD juga memberikan penjelasan. Saya tidak ingin menyalahkan karena bisa jadi ini ada referensinya, cuman bagi saya bukan itu istilah yang tepat. Dikatakan Nabi adalah utusan Allah yang diturunkan wahyu yang tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Kalau tidak salah seperti itu ya di tengah-tengah masyarakat kita. Sedangkan Rasul dia wajib menyampaikan kepada manusia. Cuman bagi saya definisi ini kurang tepat karena dua-duanya merupakan utusan. Nabi ataupun Rasul itu adalah dua-duanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya, kalau Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah dari Allah yang risalahnya itu berasal dari Rasul terdahulu. Dia bukan risalah milik dia sendiri, tapi risalah yang dia lanjutkan penyampaiannya oleh Rasul sebelum dirinya. Nanti contohnya. Sedangkan Rasul itu sendiri dia adalah Nabi, kemudian dia juga Rasul karena diturunkan kepadanya risalah baru untuk disampaikan kepada manusia pada saat itu. Sehingga ketika kita berbicara antara Nabi Musa dan Nabi Harun, Nabi Musa itu adalah Nabi juga sekaligus Rasul. Sedangkan Nabi Harun dia Nabi bukan Rasul. Kenapa? Karena yang disampaikan kepada Bani Israel adalah syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu definisinya. Jadi dua-duanya menyampaikan wahyu dari Allah. Perbedaannya adalah apakah diturunkan risalah kepadanya, risalah yang baru, atau dia hanya melanjutkan menyampaikan risalah Rasul terdahulu sebelum dirinya.
Nah, itu perbedaan. Jadi bahasanya setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Nah, sederhananya begitu. Tapi semuanya menyampaikan ini kepada manusia atau kaumnya, bukan untuk dipegang buat dirinya sendiri atau untuk keluarganya sendiri. Itu definisi yang kemudian saya terangkan di dalam penjelasan kitab-kitab ulama yang saya ambil jadi pendapat yang saya pegang. Jadi dan ini kemudian sesuai dengan realitasnya. Kalau ada nabi turunkan wahyu tapi dia tidak wajib menyampaikan wahyu itu kepada manusia, kayaknya agak lain ya. Bahasanya itu agak sesuatu yang kontra produktif. Ada wahyu tapi buat dia sendiri, bukan untuk kaum yang ada di sekitarnya. Sekalipun saya disclaimer dari awal, ya definisi awal yang biasa saya temukan di anak-anak sekolah SD, saya tidak mau langsung menganggap itu keliru, bisa jadi memang ada dasarnya. Tapi bagi saya bukan itu definisi Nabi dan Rasul yang kemudian saya pegang sebagai acuan. Ya, itu pertama. Jadi ada di antara utusan-utusan Allah ini sebagai Nabi juga sebagai Rasul, tapi ada juga hanya sekedar sebagai Nabi saja menyampaikan risalah dari Rasul terdahulu. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul, beliau utusan Allah dan membawa risalah yang baru yang diturunkan kepada beliau untuk disampaikan kepada manusia, yang itu berbeda dan bahkan melengkapi risalah-risalah Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasul sebelum baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin yang kedua dari sisi definisi atau perbedaan antara Nabi dan Rasul. Dan memang jumlahnya di dalam Al-Quran itu yang disebutkan secara tabi'i, yang disebutkan namanya ada Ibrahim, ada Adam, ada Nuh, Idris dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya disebutkan dalam ayat yang lain, sebagian diceritakan kisahnya, sebagian lagi lam naqsus, tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi wajib kita yakini bukan hanya sekedar 25 nabi dan rasul. Bahkan kalau di Mesir itu ada makam Nabi Daniel di daerah Alexandria. Jadi makam Nabi Daniel, dan itu baru pertama kali saya temukan. Dan kalaupun kemudian kita tidak pernah menemukan namanya di dalam Al-Quran, bisa jadi beliau ada dari hadis-hadis Rasul yang mutawatir. Makamnya di bawah. Jadi kalau kita masuk ke makam beliau itu area masjid, makam Nabi Daniel, kemudian kita turun seperti di basement, turun ke bawah, baru kemudian kita temukan makam beliau. Dan ukurannya kalau zaman sekarang manusia mungkin lebih panjang, kalau berdiri lebih tinggi banget. Saya pernah diberi kesempatan oleh Allah untuk berkunjung ke sana, dan kemudian ada kesempatan keliling Alexandria, salah satunya adalah ke makam Nabi Daniel. Baru dengar tuh Nabi Daniel, ya, saya juga baru tahu waktu itu. Ya mungkin kita kurang referensi saja. Kalau kita mungkin banyak baca kitab-kitab hadis-hadis, mungkin insya Allah kita banyak tahu selain Nabi Daniel. Jadi kalau mau dihitung 226 bukan 25 kan begitu gambarannya. Sebagian diceritakan, sebagian lagi tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin kedua terkait dengan Nabi dan Rasul. Poin yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah Nabi dan Rasul ini bukan sekedar utusan Allah seperti orang yang sekedar menyampaikan pesan begitu saja. Tapi Nabi dan Rasul ini, khususnya para Rasul, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup manusia saat itu. Ketika diutus kepada Bani Israel, maka untuk Bani Israel. Tapi bagi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, khatamul mursalin wal nabiyyin, beliau membawa risalah dari Allah untuk seluruh manusia. Dan wajibnya, karena tidak ada nabi-nabi Rasul setelahnya, dan setelah beliau diturunkan, seluruh ajaran agama sebelumnya dinasakh, dihapus, diganti dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga wajibnya manusia kalau mau berpikir harusnya memeluk Islam, karena tidak ada lagi nabi dan Rasul yang bawa risalah terakhir yang sempurna dan paripurna kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya di hari akhirat di orang-orang kafir yang tidak meyakini kerasulan beliau, dalam konteks setelah beliau diutus kemudian masih mengingkari kenabian dan kerasulan beliau,
masih ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan statusnya kafir, termasuk yang sebelum-sebelumnya ketika mengingkari para nabi dan rasul di tempat mereka masing-masing, di bangsa mereka masing-masing, maka orang-orang kafir pada hari kiamat nanti tidak ada yang namanya yaumul mizan. Jadi hari akhir disebutkan wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dari akhir nanti kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang namanya hari pertimbangan amal baik atau amal buruk bagi mereka, karena status kafirnya itu menurut ajaran Islam sudah memastikan mereka amal-amal yang lainnya tertolak, terhapus, sehingga otomatis masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Jadi yang dibawa oleh Nabi dan Rasul ini adalah risalah dari Allah, wahyu dari Allah, bukan sekedar kalau Al-Quran, bukan sekedar dibaca. Meskipun ketika kita membacanya mendapatkan pahala, satu huruf diganjar oleh Allah 10 kebaikan. Tapi Al-Quran Al-Karim yang diturunkan pada baginda Rasul untuk disampaikan kepada bangsa Arab saat itu dan untuk seluruh manusia adalah bacaan yang berpahala, tapi juga kemudian sandaran hidup atau yang namanya pedoman hidup bagi manusia, karena di dalamnya ada wahyu berupa Al-Quran, ada wahyu berupa sunnah-sunnah baginda Rasul SAW yang diturunkan oleh Allah kepada beliau agar manusia mengikuti ajaran yang dibawa oleh beliau kalau ingin mendapatkan keselamatan. Ini yang penting. Tidak sekedar kita yakini, tidak sekedar kita bisa membedakan pada Nabi dan Rasul, tapi yang paling penting terkait keberadaan para Nabi dan Rasul, khususnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau membawa risalah dari Allah, pedoman hidup manusia yang pilihannya cuma 2 sederhana: mengikuti Al-Quran akan selamat, atau membawa mengikuti wahyu dari Allah akan selamat. Mengingkari isinya pasti berada di jalan yang tidak selamat. Gampang pilihannya, mau selamat atau tidak selamat, mau mendapatkan ridhaan dari Allah dan keberkahannya, atau mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala karena mengingkari isinya. Apakah ada orang-orang yang mengingkari risalah dari Allah? Ada yang mengingkari. Di antaranya orang-orang kafir. Mereka tahu kalau kita baca sirah atau sejarah kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemuka-pemuka Quraisy termasuk Abu Jahal, yang khususnya pada akhirnya masuk Islam, termasuk di dalamnya Abu Jahal. Mereka adalah orang-orang yang faham tentang syair-syair Arab. Ketika dibacakan atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, pada hakikatnya mereka tahu itu bukan kalam baginda Rasul. Mereka tahu itu sesuatu yang sangat indah, di dalamnya mengandung makna yang dalam. Hanya kesombongan dan cinta dunia yang menyebabkan mereka tidak mau menerima wahyu yang dibacakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Coba bayangkan, mereka ahli dalam syair. Ya, Al-Quran diturunkan, kalau kita belajar tentang tata bahasa Al-Quran itu indah sekali. Berbagai macam beraneka ragam tata bahasa yang digunakan Al-Quran. Ada yang berupa prosa panjang, cerita, ada yang berupa syair, nazom, yang belakangnya sama semuanya. Ada yang macam-macam. Ya, versi kita, bahasa orang Indonesia yang mungkin ya tidak mengerti bahasa Arab atau sekedar belajar bahasa Arab dasar saja, ya tidak melihat di mana letak keindahannya. Tapi bagi bangsa Arab, mereka mengakui hal tersebut. Ini dibuktikan misalnya salah satunya sahabat baginda Rasul SAW, Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tufail itu sebelum masuk kota Makkah dipesan oleh orang-orang, kalau kamu ke area Ka'bah ada yang namanya Muhammad, tutup telinga, jangan dengarkan apa ucapannya, karena ucapan itu berupa sihir. Ucapannya itu bisa membuat seseorang itu tersihir dan macam-macam. Beberapa kali lewat di hadapan Rasul, tutup telinga. Jadi beliau sebelum masuk Islam tidak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Hingga suatu ketika beliau penasaran, lewat lagi di hadapan Rasul, dibuka penutup telinganya, yang dia dengarkan ayat Al-Quran. Saat itu juga beliau berkomentar, saya ini ahli, kalau bahasa kita ya, saya ini ahli dalam syair, dan saya tahu itu bukan syair buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa buat syair seperti itu. Akhirnya itu yang menjadi wasilah beliau masuk Islam, mendengarkan bacaan ayat Al-Quran sekali saja.
Kalau kita mungkin berkali-kali Pak ya, karena kita bahasanya bukan bahasa Arab, tidak mengerti. Banyak di antara kita umat Islam di Indonesia khususnya belum mungkin mendalami syair bahasa Arab dan seterusnya. Tapi bagi orang yang paham khususnya bangsa Arab yang diturunkan Al-Quran kepada mereka, sekali mendengarkan goncang dirinya mengetahui kebenaran yang sebenarnya yang ditutup-tutupi oleh bangsa Arab saat itu. Ya, kita bisa merujuk, silakan melihat di kitab-kitab Sirah Nabawiyah misalnya Ibnu Hisham itu menjelaskan bagaimana cerita masuk Islamnya Tufail bin Amr ad-Dawsi dari Bani Daus, Bani Daus. Masyarakat muslimin yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting bahwasanya yang dibawa oleh Nabi dan Rasul ini adalah risalah kehidupan manusia yang menjadi jalan keselamatan. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu 'aishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari zikri, kata Allah Subhanahu wa taala, peringatan. Para mufassir menyebutkan peringatan Allah itu Al-Quran, termasuk Nabi SAW itu adalah peringatan dari Allah bagi kaum yang dirinya berhadapan dengan baginda Rasul. Yang mengingkari itu baginya kehidupan yang sempit, penghidupan yang sempit, dan di hari akhir nanti dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Mereka protes kepada Allah. Itu bisa dilihat dalam surah Toha ayat 126 kurang lebih 25-26. Mereka protes kepada Allah, kenapa mereka dikumpulkan dalam keadaan buta? Ya Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Dulu aku melihat. Nah, protes dia. Apa jawaban Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kenapa kalian dibutakan? Karena ketika telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, fanasitaha, engkau melupakan ayat itu. Wa kadzalika al-yawma tunsa, dan demikian pula hari ini engkau dilupakan. Coba bayangkan, kalau kita dilupakan sama manusia mungkin masih bisa berpaling ke manusia yang baik. Tapi kalau Allah yang melupakan kita, tidak ada tempat lagi kita mengadu bersandar kemana lagi. Itu menunjukkan perkara ini adalah perkara yang luar biasa. Jangan sampai seperti itu di hari akhir. Disampaikan ayat Al-Quran, kita nggak mau dengar. Kenapa? Karena malas, tidak ingin mendengarkan isinya, tidak mau mengetahui jawaban konteksnya. Padahal di Al-Quran dalam surah Al-A'raf itu jelaskan, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, maka apa? Dengarkan dan diam agar kalian mendapatkan rahmat. Itulah kelakuan bangsa Arab saat itu. Orang-orang musyrik itu ketika dibacakan Al-Quran oleh baginda Rasul, apa yang mereka lakukan? Jamaah, yang mereka lakukan itu buat keributan sendiri, ngobrol sini, ngobrol sana, ngobrol situ. Makanya hati-hati. Jadi kalau ada kajian, ada pengajian, ada termasuk khutbah Jumat, terkadang kita jamaah itu khutbah meskipun tidak semenarik apapun membuat kita tertidur, tapi kalau baca Al-Quran jangan main sendiri. Selain pahala Jumatnya hilang, bisa jadi menurut pendapat tidak selesai atau tidak sah Jumatnya. Bahaya itu. Dengarkan. Jadi bacakan Al-Quran, dengarkan diam. Bukan buat keributan sendiri, buat majelis sendiri di dalam majelis. Alhamdulillah min dzalik. Bayangkan ada majelis dalam majelis. Itu kan kalau kita guru pada anak SD, ya mungkin kita bisa teriak atau diam selesai dia. Cuman kan kita sudah orang dewasa. Masa iya harus diperlakukan seperti anak-anak? Maka perlu yang namanya kesadaran dalam hal ini. Khususnya kita yang sudah dewasa. Sama Pak Kiai, saya ikutnya beda titik. Beliau mungkin semua baru saya baru sebagian. Kalau saya baru meninggalkan dunia hitam, beliau sudah meninggalkan dunia hitam sudah lama. Ya, jadi dunia ini udah putih semua. Dan itu merupakan alamat kehidupan sudah dekat di kehidupan dunia kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya Rasul atau Nabi dan Rasul turun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah kehidupan bagi kita manusia akhir zaman atau manusia yang terakhir diturunkan Nabi dan Rasul, yaitu bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam,
berarti di situ ada Al-Quran, di situ ada sunnah-sunnah bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada kalanya ayat Al-Quran atau hadis Nabi tidak bisa langsung dipahami apa adanya, maka penting di situ nanti ada peran ulama, para mujtahid yang menjelaskan. Kalau kita mengambil langsung dari Al-Quran, bisa jadi di satu titik kita salah kaprah. Kasih contoh ya, di dalam Al-Quran itu ada kalimat begini dalam surah Nisa. Fa'in khiftum alla tuqsitu fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kalau orang belajar bahasa Arab, kalimatnya jelas fi'il amr, fankihu, maka nikahlah. Coba. Nikahlah 2, 3 atau 4. Lalu ayat ini ya, ini versi orang yang hanya mengambil langsung ya. Berarti wajib Pak punya istri 2, 3 atau 4 karena perintah di situ ada fi'il amr. Ya bapak-bapak langsung mulai. Kalau kita hanya belajar langsung ambil tanpa mengetahui penjelasan para ulama, maka kita akan melihat, oh itu kan perintah, kan itu nikahnya, itu kan bentuk perintah dari Allah. Maka wajibnya punya istri itu nggak boleh 1, minimal 3, karena istri itu 3. Kalau istri 2, nggak boleh 1. Nah, 4 batasnya. Tapi ternyata itu bukan perintah bermakna wajib. Tidak semua kalimat perintah itu bermakna wajib. Kalimat perintah hanya menunjukkan di situ ada tolak tuntutan. Apakah jazm sehingga dia wajib, apakah tidak jazm sehingga dia sunnah atau mubah sebagai pilihan. Kalau kita tidak memahami, hanya mengambil langsung, jadi begitu nanti memahaminya. Urusan ini dikencengin, dan urusan yang lain tidak jadi. Kenapa? Karena ini sesuai dengan keinginan. Coba bayangkan, itu baru satu contoh sederhana. Maka penting kemudian para mujtahid, dan mujtahid pertama di dalam kehidupan umat Islam adalah para sahabat. Makanya ijma' sahabat atau pendapat sahabat itu juga dijadikan dasar, atau ijma' sahabat dijadikan acuan dalil, dan pendapat sahabat diantaranya pendapat yang bisa kita ikut kepadanya ketika mereka berpendapat terhadap satu masalah, karena mereka adalah mujtahid. Lanjutkan oleh mujtahid berikutnya, generasi berikutnya, dan seterusnya hingga para mujtahid lahir di dalam kehidupan dunia kita. Itu contoh. Risalahnya ada, nabinya ada, tapi ketika wafat, hati-hati salah paham kalau tidak mendapatkan penjelasan dari orang yang memang faqih di dalam urusan ini. Ya kalau hanya mengambil begitu saja, maka tidak semua ayat Al-Quran bisa langsung dipahami, diambil, langsung dilaksanakan. Terkadang kita perlu minimal tafsirnya. Kita tahu asbabun nuzulnya itu bicara tentang apa. Jadi sehingga bahasanya ini bahasa tentang apa. Terkadang begitu. Atau bisa jadi setelah asbab nuzulnya tidak ditemukan pemahaman yang bisa didapatkan, kita perlu mendapatkan penjelasan dari para mujtahid bagaimana mereka melakukan istinbat terhadap dalil-dalil itu sehingga muncul hukum di dalam kehidupan kita untuk kita beramal dengannya. Itu yang penting. Jadi sekali lagi risalah dari Allah yaitu Al-Quran salah satunya tidak cukup hanya dibaca, sekalipun membacanya itu mendapatkan pahala. Intermezzo sedikit. Alhamdulillah sekarang saya dan istri, kemudian saya dan istri sekarang ngajar di Bogor aja. Jadi bukan lagi dari Duren Sawit. Duren Sawit itu Jakarta Timur, ini Jakarta Barat. Tapi dekat Pak, sama-sama baratnya, tapi di Bogor Barat. Di Jakarta Barat, sana Bogor Barat. Sama-sama barat, sudah ketemu baratnya. Diberikan kesempatan mengajar di SMP, boarding, masih terkait, masih ada hubungannya satu lembaga dengan tempat kami mengajar dulu di SD di Jakarta. Sekarang di tingkat SMP, di boardingnya, Masya Allah kami menemukan bagaimana anak-anak di usia SMP mereka menghafalkan Al-Quran, mencoba memahami isi Al-Quran, yang bahkan kami sendiri itu malu dengan mereka. Mereka bersusah payah bangun sebelum subuh, ada subuh ngantuk berupaya menghafalkan dan jaga dirinya untuk menghafalkan Al-Quran. Masya Allah. Di kelas tahfidz Al-Quran mereka menghafal, di kelas materi yang lain mereka mencoba memahami dengan penyampaian dari ustaz-ustaz mereka. Sungguh luar biasa. Masih muda, yang tua jangan kalah. Ya, maka katanya tua-tua kali, tua makin jadi. Kan begitu ya. Kelapa itu santan yang enak, bukan yang muda ya boy. Yang tua kan? Makin mantap. Jadi kalau ada anak muda belajar itu normal usianya.
Tapi kalau ada orang tua belajar itu abnormal, bukan tidak normal, di atas normal, seperti abnormal itu, di atas normal itu luar biasa, istilahnya extraordinary, luar biasa itu. Kalau anak muda belajar itu biasa, tapi kalau orang tua tidak berhenti belajar, jempolnya 4 lah. Kenapa? Karena terkadang di usia tua banyak gangguan. Kalau punya cucu gangguannya di rumah. Kalau punya kebun jadi gangguannya di rumah. Macam-macam. Kalau hobinya traveling, ya kemana-mana terus. Lewat masjid, lewat traveling, pasti nggak pernah singgah. Atau apa saja. Jadi kalau udah usia tua, apalagi sudah meninggalkan dunia hitam, sudah putih-putih, itu luar biasa. Jadi sungguh luar biasa bapak-bapak, ibu-ibu yang kemudian di usia yang mendekat usia batas Nabi Rasul SAW atau sudah diberikan bonus, masih menjaga diri, belajar, tidak pernah berhenti belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala, itu luar biasa. 4 jempol ya, cuman kaki saya kelihatan nggak gitu. Kalau anak-anak usia remaja, bahkan memang usia mereka usia betul-betulnya belajar, luar biasa menghafalkan Al-Quran di usia tua, luar biasa. Kalau usia muda biasa, sekali lagi biasa. Jadi memotivasi diri dengan sesuatu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin bersemangat untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu kata Allah, minal mahdi ilallah, dari buayan sampai yang lahat. Yang hadir di sini belum masuk lagi yang lain, Pak. Belum. Berarti sebelum masuk yang lahat, berarti masih kesempatan, masih menjadi bagian dari kewajiban menuntut ilmu, mencari ilmu untuk kemudian diamalkan di sisa-sisa hari akhir kehidupan kita di alam dunia ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berapa menit lagi Pak? Masih lama ya? Jadi seperti itu yang penting. Jadi adanya Nabi dan Rasul, karena manusia tidak bisa berinteraksi langsung dengan Tuhan yaitu Allah, maka ada Nabi dan Rasul sebagai perwakilan manusia, sebagai dukanya manusia, sehingga Nabi dan Rasul ini adalah perantara antara orang yang menciptakan manusia dengan manusia. Melalui Nabi dan Rasul disampaikan risalah kepada dirinya. Makanya kenapa kita wajib mengimani Nabi dan Rasul, khususnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, dan kemudian mengimani dan mengamalkan ajaran yang beliau bawa, karena yang beliau bawa pasti berasal dari Allah setelah kita melakukan pembuktian. Dan dalam bahasan pembuktiannya terbukti kalau beliau adalah utusan Allah, bukan kaleng-kaleng, apalagi utusan palsu. Bukan, jelas. Tidak ada yang mengingkari. Bahkan orang kafir pun masih mengakui, sekalipun dia mengakui tidak mau masuk Islam, itu hanya sekedar lisan pengakuan itu. Kalau pengakuannya sampai ke hati, akan masuk Islam pasti. Jadi pengakuan itu tidak cukup dengan lisan. Makanya iman itu tasdiqul jazim anil waqi' al-mintadi. Pembenaran yang pasti. Iman itu pembenaran yang pasti, bukan sekedar pembenaran. Bagaimana kepastian itu bisa datang? Fakta yang diketahui dikuatkan dengan dalil yang menyertainya, apakah dalil akli ataupun dalil nakli. Karena pembenaran yang pasti itu kuatnya ketika ada sandaran yang mendasarinya, itu dalil yang ada. Maka harus diyakini. Dan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita sudah yakini adalah utusan Allah, bukan sekedar nabi, tapi juga beliau adalah Rasul yang membawa risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi untuk seluruh manusia. Termasuk kita bukan bangsa Arab. Ya kalau Nabi Adam lain ceritanya, bangsa orang surga dulunya. Tapi dalam konteks buktinya kita menerima Islam di Eropa, Islam berkembang di Asia, berkembang di mana-mana berkembang. Karena memang Islam yang diturunkan kepada baginda Rasul bukan hanya untuk bangsa Arab. Jadi jangan takut sama orang Arab, Pak. Kalau orang Arab, orang Indo kita pintar karena mereka berbahasa Arab, itu bukan jaminan menjadi mulia di hadapan Allah. Jaminan mulianya itu adalah ketakwaan kita. Iya, kalau mereka Arabnya keturunannya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Arabnya keturunannya Abu Jahal, kan orang Arab juga. Coba mewarisi kebiasaan Abu Jahal kan sama saja. Jadi jangan khawatir Arab non Arab, bukan itu persoalannya. Bisa jadi orang yang non Arab jauh lebih mulia, sebagaimana sahabat Rasul Bilal bin Rabah, aslinya bukan orang Arab, tapi sebelum wafat terompahnya sudah duluan di surga. Coba
Kalau kita handphone kita duluan di surga, Masya Allah. Karena handphone kita pakai buat dakwah, syiar, ibadah, belajar dan seterusnya. Handphone. Istilah saya aja Pak. Kalau bilang itu perompaknya sudah masuk surga sebagai saksi amal kita di dunia, misalnya nanti bilang kita handphone kita duluan masuk surga. Andai kata ada dalilnya begitu, mungkin duluan handphone kita. Motor kita, mobil kita, sandal kita juga bisa jadi. Andai kata memang Allah memastikan perkara itu. Oleh itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah kita kemudian mengetahui Nabi dan Rasul bukan sekedar diyakini karena wajib kita yakini, tapi juga kemudian kita patut kemudian menerima risalah yang dibawa oleh Nabi Rasul tadi, khususnya Nabi Rasul terakhir bagi Rasulullah Muhammad SAW, yang risalah itu untuk seluruh manusia. Risalah itu bukan hanya sekedar untuk dibaca, sekali lagi sekalipun membacanya mendapatkan pahala. Al-Quran bukan hanya sekedar dihafalkan Al-Quran, tetapi risalah itu untuk diamalkan di dalam kehidupan kita. Langkah mengamalkan risalah dari Allah dimulai dengan mempelajarinya. Salah belajar, salah amal nanti. Karena pulang dari sini kata Ustaz wajib poligami lah. Kenapa? Itu perintah fil amr itu. Coba tanya Ustaz bahasa Arab, ini fil amr, iya fil amr betul, tapi kan fil amr dia bukan perintah wajib maksudnya. Itu bahaya nanti. Kan masalah kalau gitu. Makanya perlu kita belajar, wajib kita belajar agar tidak salah paham. Kalau tidak salah paham, mudah-mudahan mengamalkannya menjadi amalan yang mudah, dan itu menjadi amal yang penting terus di dalam kehidupan kita, dan itu dicatat sebagai amal jariah kelak di kemudian hari, karena banyak orang terinspirasi dari amal-amal yang kita kerjakan sekalipun itu kecil. Amal yang jariah itu tidak melihat besar atau kecil, tapi ketika itu memberikan inspirasi. Mungkin tiap hari kita sedekah subuh hanya 1000 misalnya, tapi kemudian ada yang menyaksikan dan melihat, Masya Allah, Bapak itu tiap hari sedekah, nggak main-main, rutin, nggak pernah sepi, tiap hari ada. Maka saya kalah sama beliau. Wah, itu sudah menjadi bekal kita tuh. Kemudian ada lagi terinspirasi, dan ketika kita wafat nanti, itu menjadi amal jariah yang terus dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjadi inspirasi kebaikan-kebaikan di dalam Islam. Olehnya itu, jadilah kita jadi inspirator kebaikan tadi. Kalau misalnya konteks belajar, ayo kita yang paling terdepan. Kalau misalnya dalam konteks kebaikan lain sedekah, ayo kita yang terdepan. Tapi jangan di depan imam. Nah, itu udah lain. Depan imam udah lain aja ya. Itu depan imam udah selesai. Tapi paling tidak, ayo paling terdepan. Kalau nanti di masjid tidak ada imam tetapnya, dorong-dorongan jadi imam, saya harus belajar baca Quran. Sehingga nanti tidak ada lagi yang dorong-dorong, saya maju dulu jadi imam. Begitu Pak, laki-laki tangguh. Jangan sampai nanti ibu-ibunya sadar cari imam yang lain di rumah. Alhamdulillah gitu. Kenapa? Bapak-bapaknya nggak layak jadi imam, tidak sah sholatnya misalnya. Ini misal saja. Sehingga cari imam yang lain. Alhamdulillah. Atau tidak mau sholat berjamaah di belakang bapak karena tidak sah sholatnya, salah bacaannya misalnya ya. Jangan sampai seperti itu. Ayo termotivasi. Usia nggak perlu khawatir. Sedikit cerita. Saya sebelum ke Bogor diberi kesempatan mengajar kelas tahsin orang tua murid pada saat itu. Ada salah satu siswa yang mungkin paling tua di antara kita. Salah satu orang tua peserta itu paling tua di antara kita. Yang lain mungkin rata-rata 40 menjelang 50, dia sudah di atas. Kalimatnya apa istilah namanya itu? Lolita katanya. Lolos 50 tahun, di atas 50. Tapi luar biasa semangatnya. Setiap datang berupaya membawa snack atau minuman untuk peserta tahsin. Apa dasarnya? Biar yang lain semangat Ustaz. Kalau nggak bikin, beli di pasar. Minimal itu minumnya bawa tehnya teh apa lemon, ini bikin sendiri beliau. Kadang-kadang bikin bahan apa saja. Kenapa? Karena beliau ingin bahasanya kata beliau itu memuliakan orang yang belajar. Coba usia semangat belajarnya datang agar memotivasi yang lain juga semangat dengan membawa makanan. Bikin sendiri sebagai besarnya. Masya Allah, bikin sendiri minumannya, bikin sendiri kuenya, bikin sendiri. Kalau nggak sempat bikin malamnya, kalau nonton biasanya perlu waktu pagi-pagi pasar beli jajanan pasar.
Diganti, nggak mau diganti. Kata beliau, biarlah itu menjadi amal saya. Luar biasa. Sudah usia lebih, ya, di sini sudah lebih 60 tahun barangkali. Sudah usianya luar biasa, bukan lagi usia muda, tapi semangat belajarnya luar biasa. Jadi nanti kemudian di usia kita ini menjadi inspirasi bagi yang lain. Kita inspiratornya. Tidak mesti menjadi kiai, tidak mesti menjadi ustaz. Cukup menjadi muslim, mengamalkan perintah Allah. Insya Allah kita bisa mendapatkan amal jariah dari Allah Subhanahu. Cukup ya dari kode-kode. Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada lisan yang berlebihan. Saya juga agak canggung lebih banyak di atas area usianya. Saya lihat. Jadi mohon maaf kalau ajak bercanda ya. Karena biasanya jam begini jam rawan ngantuk. Jadi biar lebih segar sedikit. Ya, mohon maaf atas segala hilaf dari perkataan saya. Semoga kita senantiasa dilimpahkan keberkahan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang kita dapatkan walaupun sejenak, walaupun sedikit, walaupun seupit keterangan, ilmunya ilmu yang senantiasa membawa kebaikan bagi orang dan berkah bagi kehidupan diri kita dan umat Islam secara umum. Saya cukupkan sampai di sini. Ada nama Jumaid subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.